mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Kembali lagi ya Allah, kami menaikkan syukur dan sungguh berterima kasih buat waktu dan hari yang Kau berikan kepada kami masing-masing pada dalam setiap kehidupan keluarga dan rumah tangga. Namun rancangan Tuhan di dalam segala kesempurnaan-Mu, segala keadaan di dalam keduka citaan yang paling dalam, di tengah-tengah hamba sekeluarga, suami tercinta dari Ibu Marta Kambu telah dipanggil oleh Engkau ya Allah, sehingga ia boleh menikmati hidup yang Kau berikan kepadanya, tapi hidup yang ia menata bagi anak-anak maupun dalam keluarga. Dan Tuhan punya rencana di balik semua apa yang dirindukan dengan keteguhan dan tengah-tengah duka kita. Tiap hidup manusia di dunia ini sebagai rumput, kehadiran memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah duka kita. Anugerah menghampiri setiap kehidupan anak-anak sekambang telah kembali dalam tangan Tuhan. Kami berdoa. Amin.
kepadanya Tuhan. Kami berdoa untuk Tante kasih kacamata supaya dia kuat menghadapi ini Tuhan. Sekalipun hamba sudah pergi, tapi Tuhan berikan kekuatan baru. Dalam Engkau ada jawaban yang pasti Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa di sorga, ada kenangan yang pasti. Kenangan itu tadi hamba buka dalam foto, ada kenangan kaum Bapa menyanyi. Hamba juga ada dalam foto itu. Makasih Roh Kudus, adik-adik yang tinggalkan, kuatkan Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya. Kepergian Bapa kekasih, sehingga bertemu dengan Sang Hari Pencipta kami yang memberikan hidup ini kepada kami manusia di dunia ini. Hanya kami sementara Bapak Ibu, saudara-saudari itu kabungan yang Tuhan kasihi, kita yang masih ada berdiri di luar, kami dapat sampaikan supaya segera masuk di dalam ruangan ini karena ibadah kita segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh umat Tuhan yang di hari pertama Pak Aminada Pomer diharapkan supaya bisa masuk. Kami dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tempat ini saya sediakan kepada pemimpin ibadah. Waktu saya sediakan. Yang keluarga yang membuka keluarga Pomer Kambu, kita akan memulai ibadah kita, ibadah penguatan atas terpanggilnya Bapak Aminada Pomer. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian menyiapkan nyanyian rohani 135 dalam susah dan dibaka dan kata-kata yang selanjutnya. Ibadah penguatan
atas meninggalnya suami, ayah, saudara, rekan Aminadab, Homer, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Tertabislah di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari persilakan duduk kembali. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kiranya penghiburan dari puji-pujian dari berdua memberkati dan memberikan penguatan bagi keluarga dan kita semua yang berada dalam tugas kita. Saudaraku yang saya kasihi, marilah kita siapkan hati kita dan kita akan membaca bagian firman Tuhan yang saya pilih dalam Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya. Anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, dari manakah akan datang? Dari manakah pertolongan? Dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Bayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganmu? Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena, dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memelihara
semuanya dari Tuhan. Layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganmu? Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Dari manakah akan datang? Dari manakah pertolongan? Dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kepala gereja kita. Kematian saudara-saudara adalah hal yang sangat menakutkan manusia. Kematian adalah sesuatu yang sekuat tenaga dan sebisa mungkin dihindari oleh segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, manusia sangat menjunjung tinggi umur panjang, laksanakan bersama-sama. Tetapi sayangnya saudara-saudara, dalam perspektif manusia yang hanya mengarahkan mata dan pandangan mereka, yang menaruh harapan mereka dan seluruh perjuangan mereka kepada kehidupan yang adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan sebuah perjalanan kehidupan di dunia ini. Dengan alasan kesehatan atau dalam keadaan apapun yang terjadi pada diri manusia, kematian itu bisa datang kapan saja. Pengatur spontan katakan, mati lebih baik, tidak penting saja. Bahwa Allah yang begitu mengasihi Abraham, pada waktu dia meninggal, kasih Allah itu berlanjut dalam kehidupan keturunan seterusnya sampai dengan hari ini. Kita Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, dalam duka cita sekalipun kita harus mengingat bahwa kita masih diberikan anugerah kepada Tuhan nafas kehidupan, tetapi juga Tuhan masih memberikan kepada kita kemungkinan untuk menjalani kehidupan kita dengan berbagai lika-liku perjuangannya yang harus kita hidupi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita imani dan berkati kehidupan kita. Mama terkasih, dalam beberapa hitungan bulan lagi akan masuk di dalam pesta demokrasi sebagai salah satu caleg. Catatan ini penting untuk kami, bahwa Tuhan tidak pernah mengubur dan menyudahi berkatnya hanya sampai pada masih hidup, terus di dalam berkat-berkat berlimpah. Dan ini kita biar kalau orang bilang kalau kita mimpi air itu mimpi berkat. Dan memang ini adalah simbol daripada aliran berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Karena pada bagian ini keluarga yang ditinggalkan, kiranya firman ini terus memberikan motivasi kekuatan, supaya jangan kecut dan jangan ragu sedikit pun, karena kasih Tuhan itu tidak pernah dikurangi sedikit pun. Porsinya tidak pernah dikurangi sedikit pun untuk keluarga. Kalau Bapak sudah kembali.
Kita kenal, kita tahu seorang sosok Aminadab, seorang yang tenang, yang suka di belakang-belakang, tidak suka tampil-tampil, tapi seorang pekerja keras yang luar biasa. Hasil buah tangannya sudah terbukti, dan Tuhan menyudahi segala sesuatu ketika semuanya sudah sukses. Ini tanda bahwa kasih Tuhan bagi keluarga Homer Tambu besar dan tiada terkecuali. Dan inilah yang kita imani, bahwa Tuhan mengasihi keluarga ini seterusnya dan selama. Amin. Oleh Yesus Tuhan dan apa yang seterusnya. Dalam hari terima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memberi penghiburan dan kekuatan bagi kehidupan keluarga kekasih, istri, anak-anak, dan cucu-cucu dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Kami dapat menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh umat Tuhan dari jemaat Kasih Perumas yang sudah membawa kita puji-pujian dan sekaligus menyampaikan firman Tuhan ke kita pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hal yang kedua, kami dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah lepasan jenazah daripada Bapak kekasih kita Aminadab Homer besok pagi kita adakan pada jam 8. Hal yang ketiga, kepada ibu kekasih yang ditinggalkan, Marta Tambu, dan ketiga anak dan istri daripada anak-anak mantu dan cucu daripada anak-anak ini yang telah ditinggalkan, bahwa yang dapat menjadi
penghiburan dan kekuatan bagi kita hanyalah melalui firman Tuhan. Adakah hatimu selalu? Ibadah persiapan untuk menuju keberangkatan kami dari Sorong ke Maibrat. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rubiak. Untuk mengawali ibadah dan menyambut pelayan, dipersilakan dibuka dari Kidung Jemaat 26. Perkabungan dan keluarga pemangku duka cita, kita bersyukur untuk Tuhan lewat ibadah persiapan dan pelepasan keberangkatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur lagi untuk Tuhan dengan segala anugerah yang Kau sediakan, tetapi juga memberikan nafas hidup bagi kami. Pada saat ini hendak mempersiapkan diri dan dalam ibadah pelepasan. Perlaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menuntun dan memimpin seluruh ibadah ini. Ibu Bapa, sidang perkabungan dan keluarga dipersilakan duduk kembali. Ma, istri dan anak-anak, sekeluarga, saudara bersaudara dalam sepersekutuan yang terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi saya hanya pilih ayat 21 saja untuk perlindungan bagi kita. Baik, sebelum kita datang untuk mendengarkan keluarga besar pemangku duka cita dari keseluruhan ayat-ayat dengan judul atau perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kesalehan Ayub dicoba. Tapi saya pilih saja ayat yang ke-21, satu ayat. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
terpujilah nama Tuhan. Mari kita responi itu dengan nyanyian Mazmur 105. Dan tidak lagi kita merasa bahwa kemanakah ketika setiap orang mati dengan tema rencana Tuhan itulah yang terbaik. Rencana Tuhan itulah yang terbaik. Ibu bapak 2 hari berturut-turut kita tahu kematian itu adalah suatu hal terpisah satu orang dengan orang yang lain atau orang-orang yang kita kasihi. Firman itu yang tahu. Kematian digambarkan sebagai hal yang sangat menakutkan bagi pergi ke tempat yang gelap, dan sebagaimana rasa takut alamiah, demikian juga rasa takut akan maut pada manusia dikatakan bertambah bila mereka mendengarkan cerita tentang kematian. Yang dikatakan adalah musuh yang tidak dapat terelakkan. Kematian adalah musuh yang paling kejam daripada kematian. Mungkin terpikir oleh kita selaku orang-orang yang beriman bahwa karena mengetahui kematian itu tak dapat dielakkan bagi manusia, persiapan dulu menyambut kedatangan maut itu datang pada setiap manusia, ataupun dikatakan kematian. Ayat 1. Di situ dikatakan kediaman manusia sementara yang ada di dunia ini. Berikan segala pelayanan hidup kita, tetapi juga kita hidup dalam persekutuan dengan satu dengan yang lain, tapi juga di dalam kebersamaan kehidupan kita. Jadikanlah firman kekuatan ini mengantar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Segala perjalanan dan ringan doa dan tangis di tengah duka cita bukanlah suatu hal yang mengecewakan setiap manusia, tetapi di tengah duka cita ada pembaharuan hidup yang baru dari Tuhan. Dan ketika almarhum ini pergi, bukan kematian adalah akhir dari segala-galanya, tetapi ada kesempurnaan daripada Tuhan ke tempat hidup yang terindah. Mari dalam segala persiapan kita menerima berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Allah sebagai penentu, pembimbing dan penguat di dalam segala rancangan dan rencana Allah yang mengawali seluruh persiapan almarhumah, tetapi yang hidup yang Tuhan berkenan tinggal dan ada menyertai akan istri dan anak-anak dan sidang perkabungan keluarga besar Homer Kamu mulai dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati sidang perkabungan dan keluarga besar Pemangku Sukacita, juga istri dan anak-anak kekasih. Dipersilakan juga. Waktu saya kembali.
Semua ini kami serahkan kepada pengurus, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Kita langsung pada acara yang kedua. Acara yang kedua adalah acara pelayatan pada keluarga, Bapak Ibu, memberi penghormatan. Acara yang ketiga adalah acara persiapan bagi keluarga yang mengusung jenazah naik. Keluarga dari Jayapura, dari Manokwari, keluarga dari Sorong, semua mobil sudah disiapkan. Masih naik barang, kembali dan kita usung sama-sama kita antar naik. Selalu
Kaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku